Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alira Siti Oktari Deni dengan MTS 10 dari kelas 4A25. Dan pada hari ini saya akan memaparkan materi mengenai resiko operasional, di mana teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar di kelas bahwa terdapat 8 resiko umum bank. Yang pertama ada kredit, kedua ada market atau pasar, ketiga ada likuiditas, keempat ada operasional, kelima ada strategi, keenam ada kepatuhan atau regulasi, ketujuh ada hukum, dan kedelapan ada reputasi. Dan di sini saya akan memaparkan materi mengenai resiko operasional. Oke, baik. Selanjutnya saya memiliki pengertian apa sih sebenarnya resiko operasional itu. Jadi, resiko operasional adalah segala kemungkinan kerugian yang akan dihadapi perusahaan berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Jadi, resiko operasional itu mencakup dalam internal perusahaan. Dan di sini seperti yang teman-teman ketahui bahwa tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi tidak mungkin perusahaan itu didirikan untuk mendapat kerugian. Dan untuk mencapai keuntungan atau laba tersebut, perusahaan perlu melakukan yang namanya SOP atau standar operasional perusahaan. Nah, di dalam SOP itu mengatur yang pertama langkah-langkah kerja, kemudian bagaimana sih tanggung jawab per departemen, yang ketiga bagaimana sih standar waktu bekerja karyawan, entah mungkin dalam satu hari 8 jam atau 9 jam atau per shift seperti itu. Misalkan di sini juga SOP itu kan setiap departemen itu berbeda. Contohnya saya ambil contoh di bank. Bank itu kan terdapat dua role. Ini salah satunya role-nya itu adalah seller dan customer service. Sebenarnya banyak, cuman saya ambil contoh tuh seller dan customer service. Nah, dua role ini tentunya memiliki SOP yang berbeda ketika mereka menjalani pekerjaan mereka, dan itu harus dijalankan sesuai dengan SOP. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya punya beberapa jenis resiko operasional yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kegagalan proses internal. Di sini yang termasuk dalam kegagalan proses internal contohnya seperti prosedur kerja yang tidak efektif, kesalahan input data, atau tidak adanya pengawasan dari atasan-atasan di perusahaan. Kemudian yang kedua, kegagalan mengelola SDM. Kalau SDM ini kan berkaitan dengan karyawan atau pegawai. Nah, biasanya itu kegagalan mengelola SDM itu berupa misal pegawainya itu salah input data. Kemudian tidak ada pelatihan sebelumnya, jadi mereka tidak mengikuti SOP yang ada. Kemudian tindakan-tindakan yang memang akan menyebabkan kerugian perusahaan. Ketiga ada resiko eksternal. Jadi bukan hanya dari internal aja, walaupun SOP itu sebenarnya dari internal, tapi di sini terdapat resiko eksternal. Contohnya seperti kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang terkadang mempengaruhi penjualan perusahaan. Atau mungkin juga seperti bencana alam, itu bisa termasuk ke dalam eksternal. Kemudian yang terakhir adalah resiko sistem. Jadi biasanya tuh terkadang di sebuah perusahaan tuh websitenya mungkin yang error, servernya yang down, atau mungkin bisa aja di-hack. Nah, itu merupakan salah satu resiko sistem. Contohnya di sini pernah ada kasus di Bank DKI, belum lama itu pernah mereka mengalami server down selama kurang lebih 3 minggu, dan itu cukup lama ya untuk nasabah, karena yang nasabah itu tidak bisa melakukan transaksi, entah mungkin ke sesama Bank DKI ataupun ke bank lain. Jadi mereka perlu sih yang ada yang namanya penanggulangan sistem. Itu contoh kasus yang memang akhir-akhir ini terjadi. Kemudian di sini dampaknya seperti apa sih kalau terjadi resiko operasional itu? Yang pertama tentunya kerugian secara finansial, bahkan bisa mengalami kebangkrutan untuk perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, turunnya reputasi perusahaan. Jadi kalau misalkan karyawannya ini lalai, karyawannya ini nggak mengikuti SOP, pasti reputasi perusahaan itu jelek, citra perusahaan itu jelek.
perusahaan bakalan dianggap kayak, oh ini karyawannya aja nggak disiplin, bagaimana di dalam internal perusahaannya, seperti itu. Dan dampak lainnya pun mungkin bisa terjadi, datanya itu hilang, data-data penting perusahaan itu hilang kalau misalkan mereka tidak menjaga data tersebut dengan aman sesuai dengan SOP yang ada. Oke, kemudian di sini saya punya bagaimana cara mengelola resiko operasional. Yang pertama, perusahaan boleh menyusun prosedur atau SOP-nya itu sesuai dengan pekerjaan atau lebih jelas supaya karyawan juga dapat memahami dan menaati. Kemudian perlu nih dilakukan yang namanya pelatihan untuk pegawai. Nah, mungkin juga perusahaan perlu melakukan penguatan dalam sistem teknologi mereka untuk tidak terkena cyber atau hack, ya, untuk keamanan data juga. Kemudian perlu adanya asuransi, perusahaan juga perlu melakukan asuransi atau mitigasi untuk jaga-jaga dari bencana. Dan perlu juga, ini yang paling penting, untuk melakukan audit secara rutin oleh internal perusahaan untuk melihat bagaimana nih perkembangan dari internal perusahaan itu sendiri supaya tidak terjadi fraud. Mungkin untuk pemaparan materi mengenai resiko operasional saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.